Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan topik terkait dengan teknik sampling. Teknik sampling, seperti yang kita ketahui di awal, merupakan bagian dari penelitian survei. Teknik sampling ini banyak digunakan dalam rangka mempermudah pelaksanaan penelitian kita. Kenapa kita memerlukan teknik sampling? Dalam pelaksanaan penelitian survei, data yang kita kumpulkan tentu saja tidak semua dapat kita gunakan. Apabila kita melakukan penelitian dalam populasi yang besar, untuk mengumpulkan jumlah data yang besar pun kita banyak mengalami kendala. Itu yang pertama. Jadi problem pertama adalah dari bagaimana kita mengumpulkan data yang banyak. Kemudian pengukuran, analisis, desain, sampel. Nah, itu dalam penelitian survei akan menentukan bagaimana kita dapat mengambil kesimpulan yang baik, yang mendekati kondisi sebenarnya. Mengapa kita perlu teknik sampling? Kenapa tidak kita ambil saja dalam populasi yang besar? Nah, nanti kita lihat bagaimana kondisinya sehingga kita memerlukan teknik sampling dalam penelitian survei. Yang pertama, sebagai pendahuluan, kita bisa lihat bahwa dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data itu ada dua metode. Yang pertama itu adalah metode percobaan dan kedua metode survei. Nah, kalau metode percobaan ini adalah metode yang kita lakukan di laboratorium atau kalau kita di peternakan bisa juga di laboratorium yang berupa lab ataupun kandang penelitian. Nah, yang kedua itu metode survei. Nah, kalau metode survei ini yang kita bahas ya. Jadi ada survei lengkap, ada survei sampel. Kalau survei lengkap itu kita sebut namanya sensus. Sedangkan survei sampling itu ada sering disebut juga sampling. Nah, kedua ini memang beda terkait dengan populasi yang diambil atau data populasi yang diambil. Kalau sensus itu semua populasi yang ada itu diambil. Nanti akan lebih jelas di slide atau di film di rekaman berikutnya ya. Jadi kita akan bahas bagaimana beda sensus dan sampling. Nah, kenapa kemudian kita membutuhkan sampling? Nah, yang pertama alasannya adalah hampir tidak mungkin untuk mengumpulkan seluruh data. Misal, ya, umumnya survei berhadapan dengan anggota populasi yang sangat besar, wilayah geografis yang luas, sehingga bila dilakukan survei lengkap itu diperlukan waktu yang sangat lama, biaya yang sangat besar, dan sumber daya yang sangat besar. Sehingga contoh itu sensus penduduk oleh BPS itu tidak dilakukan setiap tahun, tapi bisa 10 tahunan. Kenapa? Yaitu tadi, memobilisasi penelitian dengan data populasi yang besar itu butuh waktu yang lama, biaya besar, dan sumber daya yang besar. Oleh karenanya, untuk memudahkan dalam konteks penelitian, maka teknik survei secara sampling merupakan sebuah alternatif yang dapat kita lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di populasi tersebut. Kemudian yang kedua, menghemat waktu, biaya, dan sumber daya lainnya. Nah, ini kalau tadi semuanya populasi diambil itu jelas butuhnya sudah disebutkan. Nah, kalau kita sampling itu akan menghemat waktu, biaya, dan sumber daya lainnya. Bila dibandingkan pada saat kita mewawancarai semua anggota populasi.
Sebagai contoh, nanti kita bisa lihat ya. Nah, di samping itu, kecepatan sampling juga dapat menghindari kesimpulan yang misleading akibat perubahan kondisi populasi. Nah, ini contohnya dalam survei opini publik. Ya. Jadi, sampling itu pada saat sekarang itu, jika kita mengambil datanya dengan tepat, teknik samplingnya baik, maka kesimpulan yang dihasilkan dapat mewakili populasi yang ada. Survei sampling kadang lebih dipercaya dari hasil pengumpulan seluruh data. Nah, kenapa? Dengan mengukur atau mencari semua anggota populasi akan lebih banyak kesalahan manusia yang muncul. Nah, human error-nya itu semakin besar karena kita semua orang kita ini kan kita wawancarai, semua data kita gunakan. Nah, dampaknya negatifnya dari survei sensus dengan mengambil semua data populasi ya ini, human error-nya semakin besar. Dengan sampling seringkali lebih akurat karena human error-nya dapat lebih diperkecil atau dengan kata lain dapat lebih kita kendalikan. Dan dengan sampling, survei bisa lebih fokus dan lebih mendalam dalam menggali data yang kita inginkan. Itu latar belakang kenapa kita kemudian menggunakan teknik sampling. Ini sedikit gambaran sejarah metode sampling yang ada di dunia. Yang pertama era straw vote, ya, penghitungan suara tidak resmi sebenarnya ya. Ini seperti polling juga ini. Tahun 1900-an, penelitian untuk keperluan penelitian opini publik itu sering disebut juga dengan straw vote. Surat kabar Harrisburg Pennsylvania, lembaga pertama yang mampu menyelenggarakan straw vote dengan cara mendatangi tempat-tempat umum untuk mendapatkan responden atau mencetak kertas suara dalam halaman surat kabar. Kemudian secara rutin dan besar dilakukan juga oleh surat kabar Literary Digest mulai tahun 1916. Jadi ada era straw vote, kemudian ada era Digest. Khususnya untuk memprediksi hasil pemilu di USA. Dengan cara mengirim kertas suara kejutan alamat di USA yang didapat dari buku telepon ataupun daftar pemilik kendaraan. Mulanya teknik Digest ini selalu berhasil, sukses memprediksi pada pemilu 24, 28, dan 32. Tapi gagal atau salah prediksi pada tahun 1936. Nah, kenapa ini bisa salah? Oke, kita lihat. Ini adalah ilustrasi bagaimana Literary Digest melakukan sampling. Polling dilakukan terhadap 10 juta kartu pos, pelanggan majalah, buku telepon, daftar pemilik kendaraan, dan hasilnya 2,4 juta kuesioner itu yang dikembalikan. Kesimpulan meramal Alfred M. Landon mengalahkan Franklin D. Roosevelt dari Partai Demokrat. Sementara George Gallup hanya berdasarkan responden 50.000 itu meramalkan Roosevelt yang akan menang. Pada akhirnya ternyata ramalan Literary Digest itu meleset. Yang benar adalah George Gallup dalam memperkirakan Roosevelt yang menang dalam pemilu 1936. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kita lihat selanjutnya. Ada yang harus kita perhitungkan dalam mengambil data populasi. Ya, ini ilustrasi gambarannya. Pada saat kita mengambil populasi, itu ternyata ada sampel bias yang ikut kita ambil. Nah, sementara Gallup itu sampel semuanya. Unbiased itu mengakibatkan sampel itu
Gallup ya, ini yang Gallup diambil dari semua populasi, baik itu Demokrat ataupun Republikan. Sehingga tidak bias sampelnya. Sementara literally digest itu akhirnya bias. Kenapa dia jadi bias? Dasar dia mengambil sampel itu adalah, kalau kita lihat lagi, kita ulang lagi, itu dari masyarakat yang mempunyai mobil. Kemudian masyarakat yang mempunyai telepon, karena dasarnya adalah buku telepon dan mobil. Atau kalau kita lihat lagi, dilihat jelas tuh ya, kartu pos, pelanggan majalah, pemilik kendaraan, dan buku telepon. Nah, ini yang akhirnya kita sebut dalam konteks sampel, itu sampelnya bias. Karena tidak mewakili populasi yang ada di seluruh negara. Bisa kita bayangkan berapa pemilik nomor telepon yang ada di Amerika pada saat itu. Belum seperti sekarang ya, pakai HP hanya nomor telepon biasa, telepon rumah. Artinya kalau itu kita kerucutkan lagi, itu sampelnya sangat tertutup. Orang-orang yang punya telepon, orang-orang yang punya mobil adalah orang-orang kaya. Dan sementara dalam pola demokrasi pemilihan itu satu orang satu suara. Nah, ini yang akhirnya mengakibatkan bias dalam prediksi yang dilakukan oleh literally digest tadi. Setelah era digest kemudian kita bisa lihat muncul perkembangan sampel kuota. Salah satu kelemahan digest adalah proporsi sampel yang tidak tersebar ke semua karakteristik masyarakat, ya kan? Responden dari buku telepon, daftar pemilik kendaraan menghasilkan responden yang homogen. Bisa kita simpulkan responden digest itu adalah orang yang kaya dan berpendidikan tinggi. Nah, kemudian kuota sampling digunakan lembaga survei opini Gallup Poll. Nah, ini dia sudah mulai dari 30-an, tapi kalah dengan digest. Tapi baru tahun 36, ketiganya sukses memprediksi dengan tepat dan mulai diperhitungkan. Nah, kalau sekarang ini zaman pilkada, pileg, itu polling itu dasarnya ya seperti ini. Menentukan sampel. Kenapa calon bupati A punya diprediksi akan menang dengan 36% suara misalnya. Ya, karena dia bayar, katakanlah, lembaga survei opini publik untuk memetakan suaranya. Nah, dengan metode yang tepat dan benar, angka itu akan tidak jauh bergeser. Nah, jadi polling atau survei-survei politik itu dasarnya adalah ya seperti yang kita pelajari sekarang, teknik sampling gitu loh. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin mendata populasi yang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Nah, itu makanya tetap dalam konteks itu ada sampel errornya disampaikan. Kemudian perkembangan sampel kuota, tadi Gallup, Crossley, dan Roper itu melakukan klasifikasi terhadap populasi ke dalam karakteristik. Nah, ini mulai yang namanya pembatasan ya, pengelompokan. Ada jenis kelamin, tempat tinggal, ras, warna kulit, dan karakteristik lainnya. Setelah diklasifikasikan, responden diambil sesuai karakteristik yang telah ditentukan. Sehingga sampel lebih tersebar, tidak mengumpul di satu karakteristik saja. Nah, si Gallup Poll ini akhirnya bisa memetakan itu dengan benar dengan banyak klasifikasi. Dan ini akhirnya ramalannya memprediksi Roosevelt menang dan pada akhirnya memang Roosevelt lah presiden yang menjadi presiden di Amerika Serikat. Kunci keberhasilan sampel kuota adalah sampel yang diambil harus mencerminkan populasi. Nah, metode ini sukses meramal hasil pemilu tahun 36, 40, dan 44. Dan pada saat itu dianggap metode terbaik. Nah, itu. Jadi ternyata metode sampling itu juga mengalami perkembangan. Dari era straw vote, kemudian sampel kuota.
Akan tetapi metode sampel kuota gagal meramal di tahun 48. Kenapa? Nah, ini. Meskipun dirancang agar karakter sampel sama dengan populasi, tetapi responden tidak diambil secara acak. Tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Pewawancara diberikan keluasaan untuk memilih responden sendiri, yang penting sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan. Nah, jadi penyebabnya kenapa sampel kuota tidak berhasil? Karena faktor subjektivitas yang tinggi. Hasil prediksi menjadi bias. Kedua, data sensus sebagai dasar klasifikasi tidak up to date karena menggunakan data sensus tahun 48. Data tahun 48 digunakan untuk meramal di tahun 48, 8 tahun kemudian, sehingga basis datanya tidak up to date. Nah, jadi ini jadi pelajaran buat kita bahwa pada saat kita melakukan penelitian, kita nggak boleh subjektif, ya. Kita nggak boleh ngambil data sampling yang mudah kita kerjakan atau yang mau-mau saja. Nah, itu yang biasanya sering dilakukan oleh sebagian besar kita untuk memudahkan penelitian. Dan setelah 48 muncullah era sampel modern atau dengan penetapan teori probabilitas. Teknik ini menggunakan prinsip-prinsip probabilitas. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih dalam sampel, bukan hanya secara subjektif. Teknik ini digunakan dengan hasil yang menakjubkan pasca pemilu 1948 hingga saat ini. Nah, ini perkembangan metode sampling yang ada saat ini. Dari 48 berkembang sampai saat ini teorinya masih sama. Bagaimana metode sampling itu diterapkan tidak subjektif dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Ini metode yang saat ini terus kita gunakan dan sampai kini hasilnya masih tetap dapat dipertanggungjawabkan. Itu bagaimana perkembangan metode sampling yang ada pada kita saat ini. Jadi sejak 48 metode ini sudah kita gunakan. Walaupun secara prinsip sama, tapi penerapannya terhadap populasi tentu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, kemudian ini sedikit gambaran jenis survei. Mungkin di pertemuan pertama dalam presentasi itu juga sudah disampaikan, tapi ini sekedar merefresh kembali. Ada beberapa survei yang berdasarkan tujuan. Yang pertama itu survei eksploratif, disebut juga survei penjajakan, yaitu untuk menemukan masalah, tidak berpretensi melakukan generalisasi. Ya, misal dalam Pilpres 2019 banyak dikeluhkan warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Peneliti dapat membuat survei mengenai warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Survei yang dirancang dapat bersifat eksploratif. Peneliti mewawancara sebanyak mungkin orang yang tidak terdaftar dalam DPT. Nah, jadi eksploratif itu ya menggali apa yang belum ada jawabannya. Kalau di kita juga sama. Di peternakan banyak juga survei-survei eksploratif. Khususnya untuk pakan ya. Pakan-pakan eksploratif itu masih terus dikembangkan. Ini kita tahu dulu sifatnya kita tidak melulu eksploratifnya, tidak melulu survei, tapi kadang dikombinasikan dengan operasional riset. Ya, jadi kita sudah survei mana potensi yang ini, kemudian kita ambil, kita cek di laboratorium, memungkinkan tidak bahwa pakan ini dapat digunakan. Nah, itu di kita tidak murni eksploratif, tapi akan dikombinasikan dengan operasional riset. Kemudian survei deskriptif, berpretensi untuk melakukan generalisasi dan melakukan pendugaan parameter populasi.
Nah, ini digunakan untuk memotret fenomena sedekat mungkin dengan kenyataan. Nah, survei deskriptif ini paling sering kita gunakan dalam penelitian-penelitian yang ada di dunia peternakan, khususnya untuk menggambarkan populasi dan juga kondisi terkini dari peternakan yang ada di sekitar kita. Baik itu terhadap budidaya, kondisi masyarakat, maupun adopsi teknologi yang kita gunakan. Ini survei deskriptif tanggapan masyarakat terhadap Menteri 100 hari pertama. Ini contoh soalnya ya. Mungkin contoh soalnya bisa tadi sudah Bapak jelaskan juga sehingga ini bisa jadi tambahan. Kemudian survei analitis. Selain untuk mengestimasi atau menggambarkan fenomena, survei ini bertujuan untuk menjelaskan masalah. Nah, ini juga sering kita gunakan ya, tapi kalau mahasiswa yang sering dipakai adalah survei deskriptif. Misal, ini contohnya mengenai kandidat gubernur pilihan masyarakat. Nah, kan ini agak susah gitu loh, karena perlu analisis. Survei ini tidak hanya sebatas menggambarkan seorang kandidat yang paling banyak dipilih, tapi juga menjelaskan mengapa kandidat tersebut banyak dipilih. Apa ada pengaruh demografis, sosiologis, dan lainnya. Ini contoh-contoh yang gampang yang sering kita temukan bahwa itu semua adalah konteks dalam penelitian survei. Nah, di kita analitis agak jarang digunakan. Dalam peternakan yang paling banyak digunakan yang pertama merupakan survei deskriptif, kemudian eksploratif, dan yang terakhir analitis. Itu tingkatan yang sering digunakan di dunia peternakan. Ini jenis survei berdasarkan waktunya. Ada snapshot, potret kamera. Ketika hendak memotret, seorang fotografer harus menentukan dengan cermat kapan ia harus memotret. Survei dilakukan hanya satu kali, dirancang untuk merekam pendapat publik, dapat menghemat biaya, kelemahannya tidak bisa merekam pergerakan suara publik. Nah, kalau di peternakan, model-model penelitian yang snapshot ini contohnya adalah bagaimana kondisi ternak kurban yang akan dipotong. Itu misalnya. Hanya ada 1 tahun sekali. Nah, jadi ya waktunya harus tepat. Kapan kita akan melaksanakannya? Itu contoh pada saat kita melakukan penelitian survei berdasarkan waktu, snapshot ya. Atau kapan harga naik. Nah, ini juga jadi perhatian. Nggak setiap saat harga naik ya. Jadi makanya kita harus betul-betul bisa merancang waktu yang tepat. Kemudian survei panel dilakukan secara periodik. Tujuannya membandingkan dari waktu ke waktu terhadap survei yang sama. Nah, ini sama ini. Misalnya periodik. Kalau kita tadi harga kondisi ternak kurban ya, penelitian panel itu periodik ya, karena 1 tahun sekali adanya ya nggak bisa dilakukan hanya dalam 1 tahun, tapi mungkin bisa dilakukan dalam 3 atau 4 tahun, sehingga bisa direkam kondisi ternak kurban di Lampung, kecukupan ternak kurban di Lampung dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, dalam waktu yang lebih pendek, contoh untuk penelitian yang waktunya panel, ini bisa juga harga broiler misalnya. Itu ada dari setiap bulan ada rekamannya. Nah, ini untuk penelitian-penelitian yang sifatnya panel. Kan banyak digunakan dalam riset pemasaran. Nah, peneliti mengambil sampel yang representatif dari suatu populasi. Sampel dipilih diperlakukan sebagai panel. Orang yang sama akan terus-menerus diwawancarai sepanjang periode survei. Ya, ini untuk pemasarannya. Tadi pemasaran broiler, pemasaran telur, itu akan seperti itu, panel. Kemudian tracking, berdasarkan waktunya ya. Survei tracking itu mirip panel, dilakukan juga secara periodik. Bedanya, penarikan sampelnya
sama, responden yang dipilih berbeda dari survei ke survei. Kalau panel itu sampelnya sama, kalau tracking itu beda. Setiap kali survei itu akan diambil sampel yang baru. Nah, jadi tracking ini bisa dikatakan sama dengan snapshot yang dilakukan berulang. Jadi bisa dibedakan ya antara snapshot, panel, dan tracking. Nah, itu gambaran bagaimana sebagai pendahuluan bagaimana kita penting melakukan teknik sampling. Pada kesempatan ini yang bisa disampaikan sampai di sini. Sebelum Bapak akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di forum diskusi pada vClass. Jika tidak ada, kita akan lanjut pada video berikutnya.